Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita bersama-sama di dunia ini, insyaallah kelak di dalam surganya Allah kita juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan barokahnya majlis ini, barokahnya salawat, barokahnya zikir, barokahnya Al-Quran, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam bala dan musibah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan sehat wal afiat, tamamal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, langsung saja kita melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila anqal, sampai kepada keterangan penulis, wa idza nama wattaja'a ittaja'a ala jambihil aymani mustaqbilal qiblah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hendak tidur, maka beliau tidurnya dengan posisi tidur miring, muttaji'an. Tidur miring dengan menjadikan tumpuannya itu adalah sebelah kanan. Nggih, ittaja'a ala jambihil ayman. Jadi beliau apabila tidur, apabila hendak tidur, maka beliau menyiapkan tempat tidurnya, ya, beliau bersihkan tempat tidurnya, kemudian beliau meletakkan lempengan bagian kanan ini sebagai tumpuan, mustaqbilal kiblat, kemudian menghadap kiblat, biwajhih, dengan wajahnya, ya. Nah, ini posisinya sama seperti kalau orang sholat dalam keadaan tidur miring, ya. Misalnya ini kiblat, ya. Nah, orang sholat tidur miring bagaimana? Yaitu, jadi lempengan kanannya yang menjadi tumpuan, kemudian wajahnya menghadap ke kiblat. Begitulah tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza awa ahadukum ila firashih falyakhudh dakhilata izarih falyanfud biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashih fa idza arada an yattaji' falyattaji' ala shikkihil ayman, ya. Jadi beliau memberikan tuntunan kepada kita, kalau hendak tidur, kalau kita hendak tidur, maka hendaknya pertama kali itu kita membersihkan dulu kasurnya ini. Ya, biasanya pakai apa? Kalau kita pakai penebah, ya kan?
Atau kalau tidak ada penebah, pakai kain, ya, pakai kain lalu dikibas-kibaskan, atau ya betul ya, bahasanya betul ini ya, ya dikibaskan ke kasur yang mau kita tiduri tadi itu. Ya, karena kita nggak tahu, ya ini di kasur ini ada apanya, ya kita nggak tahu kan, mungkin ada binatangnya atau ada apa, atau mungkin sebelum kita tidur itu sudah didului oleh jin, mungkin juga tidur di situ. Ya, maka dianjurkan untuk dibersihkan dulu, dibersihkan dulu. Wal yusammillah, kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah. Ya. Fa idza arada an yattaji, apabila ingin tidur miring, fal yattaji ala shikkihil ayman, maka hendaknya tidur miring ke kanan, artinya menjadikan apa ini bagian kanan sebagai tumpuan. Ya, seperti yang sudah kita terangkan tadi. Wal yakul, lalu hendaknya membaca doa seperti berikut: Subhanakallahumma Rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Maha suci Engkau ya Allah, denganmu aku meletakkan badanku, lempenganku, wa bika arfa'uh, dan denganmu aku mengangkatnya. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ya, ini doa Rasulullah ini. Sepertinya jarang baca kita ini ya. Ya, kita baca doa tidur yang pendek itu biasanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nggih boten napa-napa. Kalau kita mau menambah lagi, ya kita baca doa tersebut. Ya, ini doa Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur. Saya ulangi. Subhanakallahumma Rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ya. Ada lagi doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ya, ketika beliau hendak tidur. Ini diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, selesai. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan apa namanya penjelasan, man qalahunna thumma mata tahta lailatih mata alal fitrah. Barang siapa membaca doa tadi ini kemudian meninggal malam itu, ya, sekarang banyak orang meninggalnya mendadak. Banyak orang meninggalnya mendadak. Ya, tidur moro-moro meninggal, tidak bangun lagi. Ya, maka barang siapa membaca doa tadi tirosai Kanjeng Nabi kemudian meninggal pada malam itu, maka mati dia dalam keadaan fitrah. Mata alal fitrah, meninggal dalam keadaan fitrah. Ya, ini perlu kita amalkan ya. Kalau kita mungkin tidak hafal, ya ditulis, ditaruh di tempat tidur kita ini. Sebelum tidur kita baca. Nggih. Kemudian ada lagi amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu sebelum tidur membaca suratul Ikhlas. Apa itu suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan di kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke seluruh badannya. Nah, ini juga amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kalau kita mau tambah lagi katanya itu sebelum tidur ini juga
diajarkan oleh Rasulullah, kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, ini orang kalau tidak tahu kan bingung. Ini mau sholat apa mau tidur ini? Mau sholat apa tidur? Loh, doa zikir sebelum tidur memang. Itu Nabi mengajarkan kepada Siti Fatimah, mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nabi yang mengajarkan. Mau tambah lagi? Hah? Nah, kalau kita mau tambah lagi, ya dianjurkan kata ulama sebelum tidur itu membaca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Mau tambah lagi? Hah? Tak dung tedung deh. Tak tidur-tidur ini ya. Tak apa-apa, ini amalan, ya kan? Ini amalan. Insyaallah kalau kita amalkan rumahnya aman insyaallah, ya kan? Aman. Ya. Ada lagi ulama yang menganjurkan sebelum kita tidur baca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 2 kalimat syahadat. Ya, kenapa? Karena seandainya kita meninggal pada malam itu, berarti sebelum meninggal sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini luar biasa ya. Nah. Ada lagi keterangan, ini masih berkaitan dengan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadihi alaihi salam annahu kana yadha yadahul yumna tahta khaddih wa yanamu muttajihan biwajhihi nahwal qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidur, ya seperti tadi sudah diterangkan, ya muttajian dengan tidur miring, itu beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya. Ini tangan yang kanan ini di bawah pipi beliau. Ya, wayanam, dan beliau tidur menghadap dengan wajahnya ke arah kiblat. Oke. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidurnya miring ke kiri, ya berarti tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tengkurap. Tidurnya tengkurap. Ya. Subhanallah. Dari dari sisi kesehatan, ya, dari sisi medis, memang posisi tidur paling baik tidur miring kanan tadi itu. Itu sudah paling baik. Paling bagus. Ya. Nah. Kalau sampai tengkurap, ini bahaya. Ya kan? Bahaya. Ya, bisa mengganggu pernafasan. Betul. Orang kalau tidurnya tengkurap bisa mengganggu pernafasan. Ya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan beberapa sahabat. Kemudian Nabi rupanya beliau baru bangun tidur gitu ya, baru bangun tidur. Itu Masya Allah ngecap, hadirin. Ya, ngecap di tubuhnya Rasulullah. Artinya ini? Lemeknya itu, alasnya itu. Ya, Anda jangan membayangkan Rasulullah itu tidur kayak kita ini, spring bed. Terus pakai spray yang paling bagus,
yang bahannya katun Jepang itu loh. Ya. Bunga-bunga wangi, selimutnya lembut, AC dinyalain, akhirnya subuhnya jam 8 pagi ya, kenaan turu. Itu Rasulullah di bawah, hadirin. Allah, di bawah ini dikasih keloso, ya kan? Paham? Dikasih apa namanya? Ya, apa anunya ini? Tikar gitu. Ya, kadang-kadang di atas kulit, ya. Jadi apa namanya? Karpetnya ini adalah kulit. Alal ard, di tanah. Ya, di tanah. Atau juga kadang-kadang kata ulama ada ranjangnya juga, artinya ada apa namanya itu? Ya ada ya ranjang, sarir. Tapi kebanyakan tadi itu alal ard, di atas tanah. Itu sudah tidurnya Rasulullah. Itu tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kan tikar ini ya seperti kita dulu kalau masih anak-anak tidur di tikar kan bangunnya mesti ngecap itu, iya kan, ngecap di pipinya. Nah, rupanya waktu Sayyidina Umar dan beberapa sahabat masuk kepada Rasulullah, fara'a firasy Rasulillah qad athara fi jambih. Itu Sayyidina Umar melihat ada bekas di bagian ini kan, Nabi tidur kanan kan, nah, itu membekas. Mungkin di pipinya ini ada bekas. Alhasil ada bekas. Ya, ada bekas di bagian tubuh sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Umar. Maka Sayyidina Umar menangis, hadirin. Menangis Sayyidina Umar. Hatinya melihat alangkah sederhananya Rasulullah itu. Alangkah bersahajanya Rasulullah. Tidurnya seperti itu, hadirin. Fabaka Umar, fasa'alahu Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, amma yubki, ma yubki ya Umar. Ada apa kamu menangis wahai Umar? Kenapa kau menangis wahai Umar? Maka beliau berkata, faqala Umar, wallah inni a'lamu annaka akram indallah min Kisra wa Qaisar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, demi Allah, aku ini tahu bahwa kamu ini Anda lebih mulia daripada Kisra, raja Persia, raja Romawi. Anda lebih mulia. Tetapi mereka berdua, raja Persia, raja Romawi, hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan ya Rasulullah. Artinya bagaimana raja, ya kan? Mungkin kasurnya itu sutra atau ranjangnya itu emas dan lain sebagainya. Wa anta fi hadzal makan. Sementara Anda ya Rasulullah yang kedudukannya pasti lebih mulia di sisi Allah taala, Anda seperti ini ya Rasulullah. Artinya saking terharunya Sayyidina Umar melihat Nabi hidupnya bersahaja, tidur di atas tikar tadi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, ya Ibn Khattab, apa kamu tidak ridho? Apakah kamu tidak suka biarkan mereka di dunia ini kaya, mereka bergelimang harta, mereka bernikmat-nikmat di dunia, biarkan mereka, tapi mereka di akhirat tidak mendapat apa-apa. Sementara kita walanal akhirah, kita punya akhirat. Di dunia Anda mungkin hidup sederhana, di akhirat kaya semuanya. Amin. Iya. Panjenengan yang hadir ini, walaupun kita pas-pasan lah, ya yang ndak miskin banget ya ndak. Ya kan? Anda jangan iri. Kenapa kok mereka banyak yang kaya, ya, mereka bergelimang harta, kok ini saya muslim, saya taat, saya Jumat tidak pernah telat, saya sering sholat duha, saya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kok saya pancet begini. Misalnya, biarkan. Anna lahumud dunya wa lanal akhirah. Biarkan mereka bergelimang harta di dunia, tapi kita punya akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat lebih baik dan kekal abadi. Begitu ya. Nah, tapi kalau kita disuruh milih salah satu, di dunia sederhana, besok di akhirat kaya, apa kaya di dunia, di akhirat biasa-biasa saja. Pasti milihnya apa? Milihnya apa? Ya dunia akhirat. Kepingin dunia kaya, akhirat kaya. Masya Allah. Begini hadirin. Ya, ini monggo disimak dengan baik ya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin, beliau menyebutkan, menerangkan ya, bahwa orang yang di dunia ini nikmat terus ya, kalau bahasa sekarang sultan ya, sultan, hidupnya hidup ala sultan, tidak pernah susah, enak tok wis ya, apalagi memang turunannya orang kaya gitu ya, tidak pernah susah kan, tidak pernah ke sawah, tidak pernah. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang demikian ini, yang tidak pernah susah, hidupnya terus enak, bergelimang harta, sebenarnya dia itu mengambil bagiannya di akhirat. Mengambil bagiannya di akhirat. Jadi akhirat ini mestinya utuh dia dapat, tapi karena dia kepingin kaya dulu di dunia, maka diambil itu bagian itu. Ya, kalau kita bahasa Maduranya, pengade, cetot kade, diambil dulu. Diambil dulu bagian di akhirat. Karena dia kepingin kaya, dia kepingin apa, hidupnya mapan, diambil. Artinya apa? Ketika besok di akhirat, ya sudah berkurang. Insya Allah masuk surga juga, ya kan? Cuma sudah berkurang itu, bagiannya sudah berkurang. Diambil dulu di dunia. Nah, kalau kita yang pas-pasan ini, ya bukan miskin loh ya, saya tidak bilang miskin, tidak, pas-pasan. Ya, pas butuh, ya ono ae, ya kan? Nah, kita pas-pasan. Berarti di akhirat utuh. Enggak kalong gitu loh. Enggak kalong. Jadi besok kita masuk surga, ya dapatnya itu wongkul hadirin. Alhamdulillah. Nah, makanya sabar sudah. Enggak apa-apa. Ya, masa Ustadz saya mulai dulu sampai sekarang Honda 70 tok. Loh enggak apa-apa. Itu menunjukkan Anda istiqomah ya. Sepeda motornya juga istiqomah, Honda 70 tok, tidak apa-apa. Tapi kan manfaat, dipakai hadir majelis, dipakai sholat Jumat, ya, dipakai untuk kerja, barokah. Nggak harus tiap ada sepeda motor baru beli yang baru, ya kan? Nggak harus kalau ada apa beli lagi, nggak harus. Nah, kita insya Allah di akhirat punya kita utuh hadirin, wungkul, nggih. Jadi tidak usah iri ya, tidak usah iri. Oh temennya kok kaya, temennya sugih, kok saya pancet, tidak apa-apa. Biarkan ya, mereka mengambil bagiannya di akhirat, gitu loh. Ya, sementara kita ini insya Allah utuh. Ini insya Allah utuh semua di akhirat ya, insya Allah. Ada yang tanya ini, apa tidak bisa dua-duanya ini ya? Jadi di dunia ini kaya, di akhirat tetap utuh maksudnya ya, tidak berkurang, tidak kalong. Jenengan tanglet sendiri kepada Imam Ghazali ya, nah, tanya kepada Imam Al-Ghazali. Tapi itulah ketentuannya begitu. Maka Nabi mengatakan amatardo anna lahumud dunya walanal akhirah. Jadi mereka itu sudah diambil semua akhirat itu ya, raja-raja yang dolim, raja-raja apa namanya yang kaya-kaya itu sudah mengambil bagiannya sudah di akhirat, sehingga di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi biarkan, kata Nabi, biarkan mereka di dunia, biarkan kaya, mewah hidupnya, biarkan. Tapi laisa lahum fil akhirati nasib. Laisa lahum fil akhirati nasib, mereka tidak ada bagian besok di akhirat. Sementara kita walaupun sederhana ya, biasa-biasa saja, seperti Rasulullah tidur di atas tikar, di atas tanah, walanal akhirah, kata Nabi, besok kita yang punya akhirat. Kita yang bakal kaya, kita yang akan mewah besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada apa-apanya ini dunia dan seisinya hadirin.
besok kalau kita masuk surga. Insya Allah kita masuk surga semua. Amin ya Rabb. Di surga itu ada 120 shaf. Ya, yang mana satu shaf itu isinya manusia sejauh pandangan mata. Tidak tahu berapa jumlahnya. Satu shaf. Itu di surga ada 120 shaf. Satu shaf, dua shaf, tiga shaf, terus 120. Ketahuilah 80 shaf itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Berarti sisa berapa? Sisa 40. Ini yang 40 shaf itu semua umat, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua 40 itu. Yang kita ini umat Nabi 80, hadirin. Artinya paling banyak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan putus asa kita ini. Insya Allah masuk surga semua. Amin. Masuk surga semua. Ya. Kalau perlu kita di barisan yang paling depan. Insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita masuk surga, ya, menikmati, melihat surga, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita ini punya bidadari, kita punya bidadari di surga. Insya Allah dapat semua ini, jangan khawatir ya. Kalau orang biasa itu mungkin dapatnya 72 atau berapa ya. Kalau ustadz, ulama itu 1000 gitu nanti bidadarinya. Insya Allah ya. Kok tidak ada yang amin sih ini? Hah? Telat. Amin. Itu kita punya istri dari bidadari, ya. Dalam riwayat dikatakan khimar. Khimar itu pakai kha, bukan ha. Kalau himar pakai ha, itu artinya keledai. Himar, ya. Kalau pakai kha, khimar itu artinya kerudung. Kerudung. Perempuan pakai kerudung ya. Itu dalam hadis disebutkan, itu kerudungnya bidadari di surga. Kerudungnya istri kita itu besok di surga. Harganya khairun minad dunya wa ma fiha. Coba. Kerudungnya saja bidadari di surga itu harganya lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Paham gak? Itu kerudungnya tok. Satu lah ini kerudungnya. Nah, istrinya berapa tadi? Loh, kalau saya 1000 kok. Insyaallah, amin, insyaallah. Itu kerudungnya saja. Lu artinya dunia ini tidak ada apa-apanya. Nih rumah kita besok di surga, temboknya ini, fotonya, bata itu loh, emas, perak, emas. Ini emas semua ini, emas, perak, batu batanya itu. Ya, nah, jadi tidak usahlah tamak-tamak kepada emas di dunia ini. Ya, apalagi Mas Toyib tidak pulang-pulang ya. Tidak usah tamak kepada emas itu, nggak pulang-pulang itu, Mas Toyib ya. Nah itu, tidak ada apa-apanya dunia ini. Besok kita di surga, temboknya emas perak. Itu kerikil-kerikil depan rumah kita, permata, yakut, apalagi itu. Kalau akik sudah, kan sudah selesai itu akik itu ya. Itu tidak ada apa-apanya. Di surga hadirin, Masya Allah. Ya, loh makanya Imam Ghazali mengatakan, tak apa-apa, sabar kita di dunia ini. Sabarlah panjenengan, biar kita dikatakan, oh kamu miskin, kamu kolot, kamu ndak apa namanya, ndak mumbul-mumbul apa jenenge, ndak berkembang, pancet ngene, biarkan sudah. Kita dibilang kolot, kita dibilang kuno, ya kan? Kita tidak mengikuti perkembangan zaman, biarkan. Ya, misalnya kita punya anak perempuan, kita jaga betul, ya, tidak boleh keluar, istilahnya setengah dipingit lah, dijaga. Pasti ada orang bilang apa? Ini bukan zamannya Siti, siapa? Ya, Markona ini bukan. Ya. Ini perempuan ini, biarkan anakmu keluar, biarkan. Yang punya anak saya, ya kan? Ini anak saya, ini putri saya. Kalau terjadi apa-apa, orang lain cuma tertawa saja. Jadi, paham ya? Kalau terjadi sesuatu kepada putri anda, naudzubillah min dzalik, mereka hanya bisa tertawa. Paling ngapok-ngapok, no. Kapok kon.
Jadi biar orang mengatakan, oh kamu ini kuno, kamu kolot, kamu ini, biarkan, tapi anak kita selamat gitu loh. Mungkin apa enggak? Anak kita jaga, anak kita rawat. Tidak boleh sembarangan berkawan. Orang bilang kamu kolot, kamu bapak yang, biarin. Ini anak saya, ini putri saya. Yang tanggung jawab kita besok di hadapan Allah. Dan daripada anaknya diumbar, kayak PT itu. PT maghrib masih pulang. Ini enggak. Maghrib duduk-duduk dalun-alun itu. Maghrib. Wedok. Ya. Subhanallah. Dalam hadis saya pernah baca ya, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Rasulullah bersabda begini, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu ar-rajul ahwana min syatih au kama qala. Akan datang satu masa, kata Nabi, satu zaman di mana seseorang itu lebih rendah, lebih hina daripada kambing. Maaf, ini hadis loh, saya bukan menghina, mengatakan enggak, ini hadis. Jadi akan datang satu masa di mana manusianya lebih rendah daripada kambingnya. Lah kita pakai logika yang dasar, apa? Kambing itu loh kalau maghrib pulang kan begitu. Sering kita disampaikan begitu. Kambing loh wedhus kalau maghrib masuk kandang. Ayam dulu kalau surup masuk kan kandang. Lah menungsone manusianya maghrib masih keluyuran, kelayapan, duduk di alun-alun, duduk dengan pacarnya, duduk dengan teman-temannya di kafe-kafe. Ini Malang banyak kafe ini, ya enggak? Nah, mestinya kafe-kafe itu terapkanlah menutup antara maghrib sampai isya, gitu. Kalau ada tamu, maaf, tutup kafenya. Loh kok tutup? Mau corotip. Nah, gitu loh. Iya, bagus itu. Itu namanya kafe Islami, ya kan? Iya, tidak apa-apa. Kita terapkan di situ. Maghrib isya tutup. Maghrib isya tutup. Bukanya nanti ba'dal isya. Jangan waktu antara maghrib sampai isya malah nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul. Nah, itu. Dan itu banyak terjadi. Gini apa nggih? Anak-anak kita di situ. Anak perempuan kita kadang duduk di situ. Jadi biar orang mengatakan Anda kolot, Anda kuno, Anda tidak berpendidikan, biarkan, yang penting anak kita selamat. Paham nggih? Ya, kita yang tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semuanya adalah pemimpin dalam rumah tangga kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nggih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, tadi itu kembali kepada sedikit ya, kita tambahkan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau hendak tidur, hendaknya kita tidur miring menghadap miring kanan ya, bertumpu kepada lempengan sebelah kanan dan dengan wajah menghadap ke kiblat. Itulah tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjut pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa auladana wa dhurriyyatina wa azwajana wa ahla baitina min ahlil khair, min ahlis sa'adah, min ahlil khair, min ahlis sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfadna wa iyyahum, Allahumma ihfadna wa iyyahum syarral fitan wal mihan wal baliyat wal masaib ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna, Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.